Ya, kita dandan dulu ya. Ada anak kelas 1 ternyata. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi di pelajaran tahsin tahfiz bersama Pak Randy ya. Kita akan belajar tentang surat An-Naba. Kemarin udah surat An-Naba secara keseluruhan dan ayat 1. Sekarang kita ayat 2. Jadi kok Pak Randy diulang di kelas kan udah. Udah beneran atau nulisnya udah full belum? Siapa tahu di sini ada yang kelewat. Nah, makanya Pak Randy ulang. Kemarin kita ketemu di kelas, pas online Pak Randy ulang. Kenapa? Nanti takut ada yang ketinggalan. Kenapa? Karena di kelas itu waktunya sebentar. Nulisnya juga kan pada lama. Gak apa-apa sih, namanya juga belajar. Nah, makanya kita lengkapi di proses belajar daring online ya. Kita mulai aja ya langsung bersama Pak Randy kita belajar mengupas ayat 2. Kalau yang belum lengkap dilengkapi di buku tulis tahsinnya ya. Lanjut. Ayat mengupas ayat 2. Surat An-Naba hafalan kelas 1. Nah, kita ditemani oleh Lala. Selamat belajar guys katanya ya. Lanjut. Nah, yang pertama bunyi ayat kedua dulu. Udah hafal semua kan? Anin nabail azim. Lihat Pak Randy cara bacanya. Aninna di sini ada tasydid harus ditahan. Aninna. Nah, jangan cuma aninna tapi ditahan. Aninna bail azim. Azim bukan ajim, bukan azim, tapi azim zo. Huruf zo di sini jelas. Anin nabail azim. Bisa kan? Bisa lah insyaallah ya. Jangan cuma hafal aja tapi bacaannya juga harus betul. Lanjut. Nah, ini tulisan Latinnya, tulisan bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya nggak bisa nulis Arabnya atau kita masih belajar, nanti kita belajar bareng-bareng cara nulis Arabnya. Ini dia. Ada koma itu kalau ada koma terus ada a-nya, ini namanya a ya. Anina. Tuh, di sini ada na-nya 2. Kenapa 2? Karena dia double ditahan masuk. Tasdid ini tandanya masuk. Anin nabail azim. Ini tulisannya ya. Kalau yang belum nulis silakan ditulis dulu. Nanti kita lanjut. Kayaknya ini udah semua ya nulisnya kayaknya di kelas tuh. Lanjut. Arti ayat kedua. Artinya di setiap ayat di Al-Quran itu ada arti karena bahasa Arab. Pasti ada arti Indonesianya. Kita kan bukan orang Arab. Lahirnya di Indonesia. Harusnya paham apa artinya yang kita hafal. Masa An-Naba hafal doang tapi kita nggak tahu artinya apa. Artinya adalah, jadi anak-anakku ketika kita itu hidup, kita akan semuanya akan akan merasakan yang namanya mati. Mati itu nanti kita masuk ke alam kubur. Nah, ini kan ceritanya jangan dilihat ininya, maksud sih ini ilustrasi aja, gambaran saja kita akan dibangkitkan. Jadi ketika kita mati dan masuk alam kubur, kita akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, maka arti ayat kedua ini tentang berita yang besar. Apa berita yang besar itu adalah hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan itu? Hari di mana semua orang berkumpul di satu tempat. Nggak ada yang kakek-kakek, nggak ada yang nenek-nenek, nggak ada yang anak kecil, nggak ada yang muda-muda, semuanya sama umurnya sekitar 30 tahunan. Ya. Jadi misalnya kalian sekarang umurnya 8 atau 7 ya. Nanti kalau di akhirat nanti semuanya berumur 30 tahun, sama semua umurnya. Dikumpulkan di sini. Nanti kita akan ketemu Allah. Nanti akan dihitung siapa yang sering sholat masuk surga, siapa yang sering meninggalkan sholat mampir dulu neraka. Ya, jadi yang rajin sholatnya. Nah, anak-anakku, arti dari ayat kedua ini menjelaskan bahwasanya kita ini pasti akan mati dan akan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hari kebangkitan. Dan ayat kedua di An-Naba ini berita besarnya apa? Nanti kalau ada pertanyaan nih ya, pahami baik-baik. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hari besar di ayat kedua? Jawabannya hari kebangkitan. Pinter, lanjut. Jumlah huruf hijaiyah ayat kedua.
Nah, ayat kedua itu bukan ayat kedua aja sih. Semua di Al-Qur'an itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah. Jadi nggak mungkin terbentuk sebagai satu ayat kalau nggak ada huruf hijaiyahnya. Huruf hijaiyah itu apa Pak Randy? Yaitu huruf alif sampai ya. Kita hitung ya bersama-sama. Ada 13 huruf hijaiyah di ayat kedua. Jadi An-Naba ayat kedua ini jumlah huruf hijaiyahnya ada 13. Ada 13, ada A. Ya, kita hitung coba. A, ada na, ada a, ada lam, ada na lagi, ada ba, ada alif, alif lagi dua alifnya. Ada la, ada ain, ada zo, ada ya, ada mim. 13. Ya, semua huruf yang ada di ayat kedua adalah 13. Kemarin ayat 1 kalau nggak salah 10 ya. 10, 10, 10. Lanjut. Nah, kemarin kan biasanya udah nulisnya sampai sini toh. Nah, nanti yang belum lengkap ditulis nih. Kita belajar tentang arti perkata. Dilihat. Arti perkata yang pertama ani. Ani itu artinya tentang. Nah, jadi kita artikan kata per kata. Tadi kan keseluruhan. Sekarang kita artikan satu kata. Ani. Ani artinya tentang. Yang kedua adalah an-nabai. Artinya berita. An-naba ya. Nama suratnya itu berita. Nah, azim, al-azim yang besar. Nah, kalau anak-anak belum selesai nulisnya, kemarin kan ada yang sampai sini, ada yang belum sampai sini juga. Nah, diselesaikan di rumah, ditulis ini ya. Nanti pada dikasih juga PowerPoint-nya di ke wali kelasnya masing-masing untuk ditulis di rumah. Oke? Sip, selesai itu materi kita mengupas tentang ayat 2 dan jangan lupa ditulis di buku tahsin. Gini, ayah bunda, anak-anakku minta tolong kalau nanti pelajaran tahsin itu anak-anak dibawakan buku tulis kosong aja nih. Kayak begini. Nah, ini kan agak tebel nih ayah bunda. Buku tulisnya gelatik kembar. Karena agak tebal, buku tulis kosong aja. Jadi anak-anak kan masih bingung nih bawa buku apa, seperti apa. Kalau tahsin itu karena belum ada buku paketnya, belum ada buku panduannya. Pak Redi punya tapi banyak kan, belum jadi satu. Makanya kita untuk nulis sehari-hari atau setiap pertemuan di kelas itu nulisnya di buku tahsin, buku tulis aja. Ya, jadi bukan buku tahsin namanya, buku tulis kosong nanti dinamain tahsin. Begitu ya bunda, anak-anakku paham ya. Besok dibawa pas pelajarannya Pak Randy jangan lupa-lupa lagi ya. Kan belum tua. Oke, itu aja yang bisa Pak Randy sampaikan. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi di ayat-ayat An-Naba selanjutnya dan ketemu nanti di kelas insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.